Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan rahim. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di majelis online kita, sama-sama kita belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Alama Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Sebelum kita meneruskan materi, Anda sebetulnya ingin sedikit mengulang untuk pembahasan naibul fa'il. Dia ada poin penting yang terlewat untuk disampaikan ke teman-teman. Jadi kita sedikit mengulang balik ke pembahasan naibul fa'il di bagian akhir, yaitu ma yanubu anil fa'il. Kata apa sajakah atau hal apa sajakah yang dapat menggantikan fa'il sehingga dia akan menjadi naibul fa'il. Kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya ada 4 hal yang dapat menggantikan fa'il sehingga dia akan bertindak atau berfungsi sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul. Yang pertama adalah maf'ul bih, yang kedua adalah dzaraf, yang ketiga adalah jar majrur, dan yang keempat adalah masdar. Ya, sampai sini. Nah, mungkin di antara teman-teman, di antara antum ada timbul pertanyaan, kok bisa dzaraf ataupun jar majrur ataupun masdar itu menggantikan fa'ilnya? Ketika fa'ilnya itu dibuang dan fi'ilnya itu kita ubah ke bentuk pasif atau majhul. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat kalimat setelahnya. Setelah macam-macam pengganti fa'il, yaitu penulis mengatakan wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Dan selain maf'ul bih, artinya apa? Ya, bisa jadi dzaraf ataupun jar majrur ataupun masdar, itu la yanubu, tidak bisa menggantikan fa'il ma'a wujudihi, ketika maf'ul bihnya itu ada di dalam kalimat. Ghaliban, nah ini kebanyakan seperti ini, umumnya seperti ini. Nah, jadi ketika suatu kalimat itu dalam bentuk aktif, maka di sana kita akan menjumpai fi'il fa'il ditambah maf'ul bih misalkan. Ditambah maf'ul bih dan misalkan ada jar majrurnya. Ketika kita mau merubah ke dalam bentuk pasif, nah maka yang berhak menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bih pada kalimat asalnya, pada kalimat mulanya. Itu adalah maksud dari keterangan penulis wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Ana share screen ya, mau tulis contohnya. Nah, ini karena ada kaitannya dengan pertanyaan kemarin, yaitu fa'idha nufikha fi suri nafqatun wahidah. Rasanya perlu dijelaskan lebih santai sedikit. Misalkan kita buat kalimat, misalkan doroba Zaidun Umar, doroba Zaidun Umar fil madrasah. Contoh yang nggak bagus sebetulnya, cuma contoh aja. Fil madrasati dorban syadidan. Misalkan ini ada jar majrur, kita tambahkan lagi bil lailan, misalkan lailan. Nah, sekarang ada dzarafnya, lailan dorban syadidan. Dorban syadidan. Nah, ini adalah kalimat asalnya. Daraba Zaidun Umara fil madrasati lailan dorban syadidan. Zaid memukul Umar di sekolah pada malam hari, ya, dorban syadidan, dengan pukulan yang keras. Nah, ini adalah kalimat asalnya atau kalimat aktif. Ketika kita ingin merubah menjadi kalimat pasif, ya tentu yang pertama kita lakukan adalah menghapus fa'ilnya, yaitu si Zaid. Dia adalah fa'ilnya. Maka Zaidnya ini akan kita hapus, kemudian fi'ilnya kita rubah ke bentuk majhul, duriba. Nah, di sini ada Umar, dia ini selaku maf'ul bih, kemudian fil madrasah dia adalah jar majrur, lailan dia adalah
Dzaraf dorban, dia adalah masdar. Maf'ul bih jar majrur dzaraf masdar. Nah, menurut kaidah yang disampaikan penulis, wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Tidak boleh selain maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il kalau dalam kalimat asalnya atau kalimat mulanya itu ada maf'ul bihnya. Nah, di sini ada maf'ul bihnya yaitu si Umar. Maka yang berhak menjadi naibul fa'il ketika kita rubah kalimatnya ke dalam bentuk pasif adalah si Umar. Maka kalimatnya duriba Umaru fil madrasati bla bla bla. Seterusnya sampai akhir. Nah, ini adalah maksud dari pernyataan penulis. Sampai sini paham? Nah, sekarang gimana hubungannya dengan naibul fa'il yang berupa dzaraf ataupun jar majrur ataupun masdar? Kalau kita melihat secara teksnya dari pernyataan penulis tadi, wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban, maka kita mafhumnya adalah mafhum mukhalafah dari kaidah tersebut. Kalau tidak ada maf'ul bih di dalam kalimat asalnya, sekali lagi, kalau tidak ada maf'ul bih dalam kalimat asalnya, maka yang akan bertindak sebagai naibul fa'il adalah jar majrur, dzaraf ataupun masdar. Sampai sini bisa dipahami? Kalau tidak ada maf'ul bih dalam kalimat aslinya, kalimat aktif, maka yang bisa menggantikan fa'il ketika diubah ke bentuk majhul adalah bisa jadi dzaraf ataupun jar majrur ataupun masdar. Nah, oleh karena itu ada 4 hal yang bisa menggantikan masdar, yaitu maf'ul bih pertama, dan sisanya yang ketiga adalah jar majrur, dzaraf ataupun masdar. Nah, itulah kenapa dzaraf, jar majrur ataupun masdar bisa menggantikan maf'ul, bisa menjadi naibul fa'il. Karena apa? Karena tidak dijumpai maf'ul bih pada kalimat asalnya. Atau mungkin bisa kita katakan fi'ilnya adalah fi'il lazim. Atau tidak muta'addi dengan sendirinya, tapi muta'addi dengan huruf misalkan. Sampai sini mafhum. Nah, sekarang misalkan kalau kita punya kalimat yang dia itu tidak punya maf'ul bih, dan dia ada di sana ada jar majrur, ada dzaraf, dan ada masdar misalkan. Maka siapakah yang berhak untuk menggantikan atau menjadi naibul fa'il dan menggantikan fa'ilnya? Mungkin setelah itu timbul pertanyaan. Kalau sudah tidak ada maf'ul bihnya, berarti kan ada yang bisa menggantikan jar majrur, dzaraf, dan masdarnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling berhak untuk menggantikan fa'ilnya dan menjadi naibul fa'il? Baik, di sini Ana kutipkan dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah juz atau jilid kedua di halaman 252. Nah, di sini penulis mengatakan wa idza uqidal maf'ulu bihi minal kalami jazat niyabatu kulli wahidin minal majruri wal masdari wal dzarfi al mukhtasaini ala sawa. Nah, kalau tidak ada maf'ul bih minal kalam pada kalimat tersebut, jazat boleh menggantikan fa'il tersebut menjadi naibul fa'il kullu wahidin. Nah, salah satu dari yang pertama majrur, yang maksudnya adalah jar majrur, yang kedua adalah masdar, dan yang ketiga adalah dzaraf yang mukhtas. Ya, ini adalah mukhtas itu syaratnya. Ini nanti insya Allah teman-teman akan belajar tentang syarat-syarat jar majrur, dzaraf, dan masdar yang bisa menggantikan fa'il dan menjadi naibul fa'il. Nah, derajatnya bagaimana? Alas sawa, yaitu derajatnya sama. Jadi kita boleh memilih apakah itu jar majrur ataupun dzaraf ataupun masdar untuk menggantikan menggantikan fa'ilnya dan menjadi naibul fa'il. Sampai sini mafhum? Baik. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kemarin, yaitu masdar yang menggantikan fa'ilnya. Arabi masdar nahwu fa'idan fi khafis suri nafhatun wahidah. Dan apabila sangkakala ditiup dengan satu tiupan. Nah, di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigoh majhul, itu menggunakan fiil yang mabni lil majhul. Dan yang menjadi naibul fa'ilnya adalah nafhatun wahidah.
yaitu masdarnya. Nafkhoh dia adalah masdar dari nafakhoh. Nafkhotun adalah masdarnya. Nah, ini kalimat asalnya adalah misalkan kita munculkan fa'ilnya, yaitu misalkan malaikat. Fa'idha nafakhoh al-malaikatu fi suri nafkhotan wahidatan. Nafkhotan dia asalnya adalah masdar maf'ul mutlak, ya, masdar maf'ul mutlak, dibaca mansub. Nah, ketika fa'ilnya dibuang, yaitu misalkan malaikat, kemudian fi'ilnya kita rubah menjadi majhul, nufikho, maka kalimatnya sementara menjadi fa'idha nufikho fi suri nafkhotan wahidatan. Fa'idha nufikho fi suri nafkhotan wahidatan. Nah, di sana ada jar majrur dan ada masdar. Nah, mana yang kita jadikan dia naibul fa'il? Maka sebetulnya jawabannya itu boleh kedua-duanya. Boleh fi suri, boleh nafkhotan wahidatan. Nah, kalau kita takdirkan fisuri jar majrur adalah masdar naibul fa'ilnya, maka nafkhotan wahidatan tetap dibaca mansub sebagai maf'ul mutlak. Tetapi karena di ayat itu sudah dibaca marfu, maka masdarnya adalah dia naibul fa'il dari nufikho. Nah, untuk ini kemudian kita sama-sama akan merujuk ambil dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Di situ ada contoh ayat fa'idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Nah, di sini ada footnote nomor 1 ketika membahas i'rab nafkhatun. Nafkhatun adalah naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nafkhatun dia bertindak sebagai naibul fa'il yang i'rabnya marfu dan tandanya adalah dengan dhamma. Kita lihat footnote nomor 1. Nah, di sini penulis mengatakan pada footnote ba'da hadfil fa'ili kana fil jumlati majrurun biharfil jari wa masdarun. Nah, setelah fa'ilnya kita hapus dan kita ingin merubah ke bentuk fi'il yang majhul atau kalimat yang pasif, maka di sana akan tersisa dua hal. Ada jar majrur yaitu fis suri dan yang kedua ada masdar nafkhatan wahidatan. Nah, wa kullun minhuma yasihu an yanuba anil fa'ili. Nah, syahid intinya di sini. Nah, baik kullun minhuma keduanya baik jar majrur ataupun masdar itu yasihu boleh dan bisa untuk menggantikan fa'ilnya. Boleh dan bisa menggantikan fa'ilnya. Jadi kemarin kalau nggak salah Ahyasir yang bertanya ya, kalau fisuri kita jadikan naibul fa'ilnya bisa apa enggak? Kalau kemarin Anda cuma jawab perasaan Anda sih bisa, cuma nggak tahu belum pernah baca pernyataan ulama yang menjelaskan demikian. Tapi kalau secara makna masuk. Nah, ini adalah keterangan dari ulama yang menjelaskan bahwasanya sebetulnya fisuri juga bisa menjadi naibul fa'il. Karena apa? Karena maf'ul bihi-nya itu sudah tidak ada pada asal kalimatnya. Jadi kita bebas memilih jar majrur ataupun masdar. Nah, waja'ati riwayatu bi raf'il masdari. Namun riwayat Al-Qur'an itu qiraahnya datang dalam bentuk marfu. Masdarnya itu dalam bentuk marfu. Sehingga pada lahadza ala anna al-masdara huna wa naibu 'anil fa'il. Sehingga qiraat ini menunjukkan kalau naibul fa'ilnya adalah masdar bukan jar majrur. Padahal secara hukum juga sama-sama boleh. Nah, tapi kita kan tentu ngikutin qiraat yang kita baca, tidak bikin-bikin sendiri. Nah, itu sedikit penjelasan yang ingin Anda tambahkan tentang pembahasan naibul fa'il. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Ustaz, ya? Mau tanya, kalau kita memilih fisuri sebagai naibul fa'il, apa artinya tidak mengubah arti kan ya Ustaz ya? Tetap sama ya? Kalau secara makna kurang lebih sama. Nah, nanti i'rabnya akan berbeda. Karena nafkhatan itu akan tetap dibaca mansub sebagai maf'ul mutlak, seperti itu ahli. Nah, Ustaz, syukran. Nah, afwan. Ada lagi? Baik. Ya, itu saja tambahannya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman teman-teman semua tentang naibul fa'il yang berupa dzaraf, jar majrur ataupun masdar.
sekarang kita akan masuk ke bab yang baru. Kita sudah menyelesaikan bab fa'il dan naibul fa'il. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab mubtada dan khobar. Nah, ya sebetulnya akan semakin menarik pembahasannya, tapi bagi Anda pribadi akan semakin berat untuk beban untuk menjelaskannya dengan kemasan yang mudah dan gampang dicerna, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Anda mudah menjelaskannya. Kita masuk ke bab al-mubtada'i wal khobari. Bab ke mubtada dan khobar. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada wa aqsamuhu. Mubtada dan macam-macamnya. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyati. Mubtada adalah al-ismul marfu'. Nah, isim yang marfu'. Jelas dia adalah isim yang marfu'. Al-ari yang terbebas anil awamil lafziyati, terbebas dari amil lafzi yang sifatnya lafzi, amil lafzi. Nah, itu adalah mubtada. Nah, apa maksud amil lafzi? Amil seperti yang kita ketahui, jadi suatu isim ataupun misalkan fi'il, intinya suatu kata yang mu'rab itu menempati i'rab tertentu, itu kan ada amilnya. Amil yaitu faktor yang menyebabkan suatu kata itu menempati i'rab tertentu. Contohnya misalkan bagaimana? Contohnya misalkan tadi doroba zaidun umaru doroba zaidun umaru. Nah, zaidun kenapa dia marfu? Jawabannya ada amilnya, yaitu doroba. Fi'il madi yang maklum. Jadi zaidun dia marfu karena dia adalah fa'il dari fi'il doroba. Nah, kemudian umaro kenapa dia mansub? Karena amilnya yaitu doroba tadi, dia adalah maf'ul bi dari doroba. Nah, kemudian juga misalkan contoh selanjutnya, kanal ustadzu hadiron, misalkan kanal ustadzu hadiron. Nah, al-ustadzu kenapa dia dibaca marfu? Jawabannya karena ada kana di depan. Dan dia posisinya adalah isim kana. Hadiron kenapa dia dibaca mansub? Karena dia adalah khobar kana. Jadi ambilnya itu lafzi, terlihat. Nah, itu adalah diantara contoh amil lafzi. Yang paling gampang itu huruf jar. Huruf jar adalah amil lafzi. Kata yang terletak setelah huruf jar akan majrur disebabkan huruf jar tersebut. Nah, maka huruf jar adalah amil lafzi. Sedangkan mubtada itu dia al-ari anil awamil lafzi. Dia itu terbebas atau tidak ada amil lafzinya. Tidak ada amil lafzinya. Kemudian akan muncul pertanyaan, kok bisa dia marfu? Apa yang menyebabkan mubtada itu marfu? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah mubtada marfu itu bil ibtida. Mubtada marfu karena dia ada letaknya di depan kalimat. Letaknya di awal kalimat. Nah, mubtada marfu karena bil ibtida, karena dia letaknya di awal kalimat. Jadi dia ambilnya itu maknawi, bukan secara lafaz, tapi maknawi. Karena dia letaknya di depan, maka dia marfu. Sedangkan khobar itu adalah i'rabnya marfu karena ada mubtada. Khobar itu marfu dengan sebab mubtada, karena khobar itu menjelaskan makna mubtada. Nah, ini adalah mazhabnya Sibawayh dan jumhur ulama Basra. Yaitu maksud al-ari anil awamil lafzi. Karena yang menyebabkan mubtada marfu itu adalah posisinya terletak di awal kalimat. Ini secara umum demikian, hukum asalnya demikian. Baik. Nah, sekarang kita lihat macam-macam mubtada. Wa huwa qismani. Dan mubtada itu ada dua. Zahirun wa mudmarun. Zahir, ya isim zahir, bukan berupa kata ganti. Wa mudmarun, dan berupa isim domir. Nah, sekarang kita lihat yang mudmar dulu. Fal mudmaru huwa ana wa akhawatuhu.
Nah, mutmar itu adalah ana wa akhwatuhu. Maksudnya apa ini akhwatu ana? Akhwatu ana ini maksudnya apa? Amil-amil lain yang memiliki apa namanya, yang bisa sejenis dengan anak. Contohnya apa yang sejenis dengan ana? Itu apa namanya, domir-domir yang apa namanya, yang apa istilahnya, munfasil. ya munfasil yang Ya. terpisah. Nah, asanta. Jadi akhwatuhu ini takutnya antum mengiranya seperti kana wa akhwatuhu, inna wa akhwatuhu, bukan begitu maksudnya. Tapi ana itu domir munfasil, akhwatu ana ya maksudnya domir munfasil yang lain. Ana antuma antum, atau ana wa humahum ya humahuna, dan seterusnya sampai ana nahnu. Intinya adalah domir munfasil. Nah, maka mubtada yang berupa domir adalah ana wa akhwatuhu, yaitu domir munfasil allati taqaddamat fi faslil mutmari, yang telah berlalu penjelasannya pada pasal atau bab isim domir. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa domir muttasil nggak bisa jadi mubtada? Syamsul, kenapa domir muttasil nggak bisa jadi mubtada? Tidak bisa di tempat. Nah, domir muttasil itu selalu bersambung atau terletak setelah fiil ataupun isim, artinya terletak setelah kata lain, dan dia tidak bisa terletak di depan. Maka dhamir muttasil itu tidak bisa menjadi mubtada, dan yang bisa menjadi mubtada hanyalah munfasil. Nah, ahsanta. Jelas ya yang mubtada berupa dhamir? Insyaallah gampang. Baik, sekarang kita lihat mubtada yang berupa isim zahir. Wal-zahiru qismani. Sedangkan mubtada yang berupa isim zahir itu ada dua macam. Pertama adalah mubtada'un lahu khabarun, mubtada yang memiliki khabar, dan yang kedua adalah mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabari. Yang kedua adalah mubtada yang memiliki isim marfu setelahnya. Jadi ada mubtada, kemudian ada isim marfu setelahnya, dan dia itu adalah sadda masaddal khabari. Dia itu akan sadda itu menutup masaddal khobar, yaitu kebutuhan khobar, menutup kebutuhan khobar. Jadi mubtada itu kan umumnya itu membutuhkan khobar untuk melengkapi maknanya supaya menjadi jumlah jumlah yang berfaedah, jumlah mufidah. Tetapi ada kalanya mubtada itu justru nggak membutuhkan khobar, tapi dia membutuhkan suatu kata yang menerangkan si mubtada ini. Dan kata tersebut disebut kata yang sadda masaddal khobar, suatu kata yang menutup kebutuhan mubtada akan khobar. Nanti perinciannya di bawah insyaallah. Nah, baik, sekarang kita lihat. Nah, jadi mubtada itu ada dua. Pertama, mubtada yang membutuhkan khobar, dan ini umumnya mubtada itu seperti ini. Dia membutuhkan khobar. Yang kedua, mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada yang memiliki kata isim marfu setelahnya yang menutup kebutuhannya akan khabar. Nah, contoh yang pertama yaitu mubtada yang membutuhkan khabar. Mubtada khabar nahwu Allahu rabbuna. Allahu rabbuna. Allah adalah Rabb kita semua. Nah, maka lafzul jalalah dia adalah mubtada'un marfu'un. Lafzul jalalah mubtada'un marfu'un. Kemudian rabbuna, rabbu, dia adalah khobarun marfu'un wa huwa mudhafun. Nah, jadi di sini mubtadanya lafzul jalalah itu membutuhkan khobarnya. Adanya mubtada dan khobar. Nah, kemudian contoh yang kedua, wa Muhammadun Rasulullah. Muhammad dia adalah mubtada'un marfu'un. Kemudian Rasulullah, Rasulu, dia adalah khabarun marfu'un wa huwa mudhafun. Nah, jadi pada kalimat Muhammadun Rasulullah ini adalah susunan mubtada khabar, di mana mubtadanya itu memiliki khabar. Mubtadanya memiliki khabar. Nah, ini adalah pembagian yang pertama dari mubtada yang zahir. Nah, jelas sampai sini? Kemudian pembagian yang kedua, wathani, yang kedua adalah yaitu mubtada yang memiliki isim marfu
yang menutup kebutuhannya akan khobar. Nah, apa itu isim marfu'nya? Yaitu huwa ismul fa'ili wasmul maf'uli idza taqaddama 'alaihima nafyun aw istifhamun. Nah, huwa yang kedua adalah mubtadanya berupa isim fa'il wasmul maf'uli dan berupa isim maf'ul. Jadi mubtadanya berupa sifat, baik dia isim fa'il ataupun isim maf'ul, dia berupa sifat. Syaratnya apa? Idza taqaddama 'alaihima nafyun aw istifhamun. Jika ada penafi ataupun istifham, kata tanya yang mendahului kedua isim tersebut. Maksudnya mendahului isim fa'il atau isim maf'ul yang dia bertindak sebagai mubtada tadi. Nah, jadi yang kedua adalah mubtadanya berupa isim fa'il ataupun isim maf'ul atau berupa sifat. Kemudian didahului oleh nafi ataupun istifham. Jelas? Jadi ada dua syarat untuk bukan khobar, yaitu mubtada yang memiliki isim sadda masaddal khobar. Ada dua syaratnya. Syarat pertama, mubtadanya itu berupa sifat, baik dia isim fa'il ataupun isim marfu. Ataupun isim maf'ul. Syarat yang kedua itu harus didahului oleh nafyun ataupun istifham. Nafyun ataupun istifham. Nah, kita langsung lihat aja ke contoh. Contohnya adalah aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun, apakah Zaid berdiri? Nah, maka kalimat tersebut diawali dengan hamzatul istifham. Hamzah kata tanya. Kemudian qaimun dia adalah mubtadanya. Qaimun adalah mubtadanya dan dia berupa sifat isim fa'il. Qaim, isim fa'il. Nah, setelah qaim itu ada zaidun, isim marfu, ya kan? Nah, zaidun di sini dia adalah fa'ilun sadda masaddal khobar. Fa'ilun sadda masaddal khobar. Jadi, Zaid adalah fa'il dari qaim. Qaim kan berdiri, sifat. Nah, Zaid adalah fa'ilnya. Fa'il dari qaim. Nah, sebagaimana telah kita sampaikan dulu, isim sifat itu mengandung makna fi'ilnya. Qaim itu berdiri, kita tahu fi'ilnya karena mengandung makna berdiri, qaim. Nah, fa'ilnya adalah si Zaid. Maka Zaid bisa menjadi fa'il dari isim fa'il, yaitu qaim. Qaimun Zaidun. Nah, kemudian contoh yang kedua, wa ma qaimun az-zaidani, wa ma qaimun az-zaidani. Nah, di sini ada ma nafi. Ma an-nafiyah. Nah, az-zaidani, dua orang Zaid itu ma qaimun tidak berdiri. Maka diawali kalimat ini diawali dengan nafi, yaitu ma. Kemudian qaimun dia adalah sifat, yaitu isim fa'il. Kemudian az-zaidani dia adalah isim marfu yang letaknya setelah isim fa'il. Dan az-zaidani adalah fa'il dari qaim. Qaimun adalah mubtada, az-zaidani adalah fa'ilun sadda masaddal khobar. Fa'ilun sadda masaddal khobar. Sehingga pada kalimat ini mubtadanya tidak punya khobar, tapi justru punyanya fa'il. Fa'il yang menutup kebutuhannya akan khobar. Baik, contoh yang ketiga, wahal madrubun al-umaroni. Nah, hal ini adalah istifhamiyah. Huruf istifham. Kemudian madrub adalah isim sifat, kata sifat, yaitu isim maf'ul. Al-umaroni, dia madrub adalah mubtadanya. Al-umaroni, dia bertindak sebagai apa? Kalau isim fa'il memiliki fa'il, kalau isim maf'ul memiliki naibul fa'il. Maka al-umaroni dia adalah naibul fa'il yang sadda masaddal khobar. Naibul fa'il yang sadda masaddal khobar. Kemudian contoh yang terakhir, wa ma madrubun al-umaroni. Wa ma madrubun al-umaroni. Nah, tidaklah dua orang Umar itu madrub, itu dipukul. Tidaklah
atau dua Umar tersebut itu tidak dipukul. Maka ma itu untuk nafi. Kemudian madrub adalah mubtada'nya, al-umaroni adalah naibul fa'il yang sadda masaddal khobar. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, Ya, tafadhol. berarti nanti i'rabnya seperti itu ya Ustaz, untuk yang contoh misalnya fa'ilun sadda musadda khobar, sampai di situ aja untuk posisinya. Ya, untuk posisinya seperti itu. Misalkan ya, aku imun zaidun, maka zaidun kita i'rab fa'ilun sadda masaddal khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, seperti itu saja. Baik, nama Ustaz. Nah. Ada lagi? Ustaz, oh ya, silakan. fa'il ya Ustaz, bukan mubtada. Gimana? Yang mana? Yang qaimun zaidunnya itu Ustaz. Sebagai fa'il. Ya, untuk zaidun dia sebetulnya punya dua i'rab. Pertama, dia adalah fa'il yang sadda masaddal khobar. Fa'il yang sadda masaddal khobar. Jadi, qaimun adalah mubtada, zaidun fa'il sadda masaddal khobar. Kemudian, yang kedua, i'rab yang kedua adalah dia sebagai mubtada mu'akhkhar. Dia sebagai mubtada mu'akhkhar dan qaimun adalah khobar yang muqaddam. Khobar yang muqaddam. Nah, ini untuk aku imun zaidun. Jadi, antum boleh pilih mau dia sebagai fa'il sadda masaddal khobar ataupun sebagai mubtada yang mu'akhkhar untuk kasus zaid. Baik, ana akan jelaskan lebih lanjut untuk kemungkinan i'rab ini. Coba. Jadi, antara mubtada dan khobar itu ada dua kemungkinan. Pertama, itu saling sesuai. Paling sesuai dari segi apa? Pertama dari segi jumlah dan jenisnya. Dari segi jumlah dan jenisnya. Artinya sama-sama mufrad dan sama-sama mudzakkar misalkan. Sama-sama mufrad dan sama-sama mudzakkar. Nah, kemudian bisa jadi contohnya adalah qaimun zaidun. Qaimun zaidun. Nah, qaimun mufrad mudzakkar, zaidun mufrad mudzakkar, sehingga dia saling sesuai. Kemudian yang kedua, itu tidak saling sesuai. Tidak saling sesuai. Bisa jadi mubtadanya mufrad, kemudian khabarnya adalah musanna. Misalkan mako imun zaidun. Mako imun az-zaidani. Mako imun az-zaidani. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Bisa saling sesuai antara mubtada khabarnya dari segi jumlah, bisa juga tidak. Nah, kalau yang saling sesuai ini bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, dia itu sama-sama mufrad, sama-sama mufrad. Yang kedua, sama-sama mutsanna atau jamak. Nah, untuk yang sama-sama mufrad itu maka kita punya dua wajah i'rab. Kita punya dua pilihan i'rab. I'rab pertama adalah satu mubtada dan plus fa'il atau naibul fa'il sadda masaddal khobar. Ini pilihan i'rab yang pertama. Contohnya aku imun zaidun. Kemudian pilihan yang kedua adalah dia mubtada, bukan. Yang kedua, ini khobar muqaddam plus mubtada muakhkhar. Nah, seperti tadi aku imun zaidun. Ini ketika mubtada dan khobarnya itu sama-sama mufrad. Kemudian gimana kalau sama-sama musanna ataupun jamak? Nah, kalau ini cuma ada satu, yaitu dia khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar menurut logo yang paling
sahih, yang paling fasih. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan aku imani az-zaidani, misalkan seperti itu. Misalkan contohnya aku imani az-zaidani, ini anak tulis di sini. Aku imani az-zaidani. Nah, ini kan sama-sama mustana misalkan. Maka kalau seperti ini susunannya, maka hanya ada satu pilihan i'rab, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sehingga qaimani adalah khobar muqaddam, az-zaidani adalah mubtada yang muakhar. Mafhum sampai sini? Kenapa tidak bisa jadi fa'il sadda masadal khobar? Karena kembali ke hukum fa'il fi'il. Kalau fa'ilnya mustana ataupun jamak, maka fi'ilnya wajib tetap mufrad. Kembali ke hukum fi'il fa'il. Nah, di sini isim sifat itu posisinya seperti fi'ilnya. Posisinya seperti fi'il karena dia mengandung makna fi'il. Nah, karena dia isim sifatnya musanna bukan dalam bentuk mufrad, maka az-zaidani dia itu tidak bisa kita anggap sebagai fa'il yang sadda masadal khobar. Karena fi'ilnya ataupun di sini sifatnya itu tidak dalam bentuk mufrad. Kecuali kalau antum pakai logo akaluni al-barogit. Masih ingat logo akaluni al-barogit? Nah, kalau kita pakai logo akaluni al-barogit, maka ako imani az-zaidani itu bisa zaidani sebagai fa'il sadda masadal khobar. Mahfum sampai sini? Logo akaluni al-barogit. Tapi yang paling fasih itu dengan tetap membuat fi'ilnya itu mufrad. Jadi i'rabnya cuma satu pilihan, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, ini untuk ketika mubtada khobar pada ako imun zaidun itu saling sesuai. Nah, ini perlu ditambahkan jar enggak? Apa namanya? Salah kaprah. Ini pada kasus fa'il sadda masadal khobar dan teman-temannya. Aku imun zaidun. Nah, ini jika mubtada khobarnya atau qaim dan zaidnya itu saling sesuai. Sekarang bagaimana jika qaim dan zaidnya tidak sesuai? Maka kita punya dua kemungkinan. Pertama, itu mumtani atau kalimatnya salah. Istilahnya mumtani, yaitu kalimatnya salah. Yang kedua itu jaiz atau boleh. Nah, yang mumtani kalimatnya salah bagaimana? Yaitu misalkan di sini kita katakan aku imani zaidun. Aku imani zaidun. Nah, ini kalimatnya salah. Aku imani zaidun kalimatnya salah. Seperti ketika kita mengatakan misalkan koma di akhir, misalkan kita katakan kok di sini. Koma zaidun. Nah, ini salah karena di sini fa'ilnya sudah ada dhamir muttasil. Sehingga kan menunjukkan musanna, ya kan? Fa'ilnya itu musanna, fa'il dari koma. Nah, tentu Z di sini tidak bisa menjadi fa'il. Ini kalimatnya salah. Baik menurut logo yang fasih ataupun logo akaluni al-barogit. Ini kalimat yang salah. Ini kalau tidak sesuai antara, kalau qaimaninya musanna ataupun jamak, sedangkan zaidnya itu mufrad. Bisa dipahami yang ini? Sekarang yang jaiz, bagaimana? Contoh yang jaiz adalah kebalikannya. Misalkan seperti ini. Aku imani zaidun. Aku imani zaidun. Nah, ketika ini boleh susunan seperti ini, namun kita cuma punya satu pilihan i'rab. Sama ya, kebalikan. Aku imun. Harusnya begini. Aku imun zaidani. Nah, harusnya begini. Aku imun zaidani. Qaimnya mufrad, zaidaninya musanna. Tidak sesuai antara qaim dan zaidani. Nah, maka
susunan seperti ini boleh, tapi hanya ada satu kemungkinan i'rab, yaitu mubtada. Yaitu susunannya mubtada dan fa'il ataupun naibul fa'il sadda masaddal khobar. Jadi kalau seperti ini, qaim adalah mubtada, zaidani adalah fa'il sadda masaddal khobar, dan tidak boleh kita katakan dia adalah mubtada muakhar, qaimnya khobar muqaddam. Nah, tahu rahasianya kenapa nggak boleh kita katakan mubtada muakhar dan khobar muqaddam? Kenapa? Karena mubtada dan khobar itu harus sama dalam segi jumlah. Kembali ke aturan mubtada dan khobar, harus sama dari segi jumlah. Sehingga pada aqaimun zaidani ini seperti kita mengatakan oh ma zaidani. Nah, zaidani jelas dia adalah fiilnya. Fa'il dari koma. Meskipun fa'il musanna ataupun jamak, fi'il wajib mufrad. Nah, ini sama seperti itu. Aqaimun zaidani. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk kasus aqaimun zaidun dan teman-temannya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini ada pertanyaan halnya apakah la mahalla lahu minal i'rab pada contoh yang ketiga. Yaitu pada contoh apa tadi? Oh ya, wahal madrubun al-umaroni. Ya, dia adalah huruf karena hal itu huruf istifham. Hal itu adalah huruf istifham. Nah, namanya huruf tentu la mahalla laha minal i'rab. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jenisnya harus sama antara taknits dan tadkir. Iya, jenisnya harus sama antara taknits dan tadkir. Nanti kembali ke aturan mubtada nanti. Mubtada khobar insyaallah akan kita baca antara mubtada dan khobar itu harus sama dari segi jenis. Nah, kecuali di situ isimnya pakai isim yang mustawa bainal amrain. Contohnya isim sifat yang wazannya fa'ilun. Contohnya qatilun dia bisa untuk muannats ataupun mudzakkar. Jadi boleh pilih muannats ataupun mudzakkar. Sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Kan ada yang fi'il wajib taknits dan boleh tidak pakai hukum mentaknits fi'il ketika fa'ilnya itu adalah muannats. Itu berlaku di sadda masaddal khobar atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam, jawabannya adalah tidak. Karena yang diambil, hukum fi'il fa'il yang diambil adalah yaitu dalam segi jumlah, yaitu mufrad, musanna atau jamak. Apakah sesuai ataukah tidak? Namun dari segi musanna ataupun muannats ataupun mudzakkar, maka dia tetap, ini kan tetap kerangkanya di bawah mubtada khobar ya. Jadi kita acuan utamanya tetap di ketentuan mubtada khobar. Tetapi karena mubtadanya ini berupa isim sifat, yaitu si qaimun zaidun, qaim ini adalah isim sifat di mana dia mengandung makna fi'il, maka dia istilahnya itu mengambil sebagian dari hukum fi'ilnya. Mengambil sebagian dari hukum fi'ilnya, yaitu diantara yang diambil adalah fi'il wajib mufrad meskipun fa'il itu musanna ataupun jamak. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan ikhwah ke pasal selanjutnya, pasal yang cukup panjang, yaitu ba'du musawwighatil ibtida'i bin nakirah. Sebagian faktor yang membolehkan mubtada itu dengan isim nakirah. Jadi ingin kita jelaskan sedikit bahwasanya mubtada itu pada asalnya adalah harus ma'rifat. Kenapa mubtada harus ma'rifat? Dikarenakan mubtada ini adalah inti kalimat atau pokok kalimat yang diterangkan, yang dibicarakan, yang menjadi inti pembicaraan. Nah, kalau inti pembicaraannya adalah itu nakiroh, artinya tidak jelas apa yang sedang dibicarakan, tidak jelas yang dimaksud itu siapa, tentu itu tidak akan memberikan pemahaman yang sempurna pada orang yang mendengarnya. Jelas sampai sini? Jadi supaya orang yang dengar itu paham, maksudnya tentu inti pembicaraannya ini yaitu si mubtada itu harus ma'rifat. Atau dia boleh
nakiroh yang mufid, artinya nakiroh yang mufidah, nakiroh yang bisa memberikan pemahaman, nakiroh yang dipahami oleh si pendengarnya. Nah, di sini ada pasal ba'du musawwighatil ibtida bin nakiroh, sebagian faktor yang membolehkan mubtada itu dengan isim nakiroh. Jadi tadi pada asalnya mubtada nggak boleh itu nakiroh, tapi ada sebagian faktor yang dia membolehkan mubtada itu diawali dengan isim nakiroh, membolehkan mubtada dalam bentuk isim nakiroh. Nah, ini ada di sini disebutkan ada kurang lebih berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 faktor yang membolehkan mubtada dengan nakiroh. Tapi kalau secara umum faktor-faktor ini itu terbagi menjadi 2, yaitu pertama faktor yang membuat itu mubtada nakiroh itu seperti isim ma'rifat. Artinya khusus, maknanya itu khusus. Kemudian yang kedua itu faktor ini menyebabkan si mubtada ini itu umum meliputi keseluruhan anggotanya, seperti alif lam jinsiyah, Jadi ada 2 faktor. Yang pertama faktor yang membuat mubtada ini lebih khusus gitu, nakiroh, tapi dia lebih khusus mengerucut pada suatu kata misalkan. Kemudian yang kedua, faktor yang membuat mubtada ini justru meliputi keseluruhan anggotanya. Umum, artinya nakiroh yang membuat si mubtada ini umum meliputi seluruh anggotanya, sebagaimana isim itu jika dilekati alif lam istighraqiyah. Masih ingat alif lam istighraqiyah? Baik. Nah, sekarang kita masuk faktor-faktor apa sajakah yang membolehkan mubtada itu dalam bentuk nakiroh. Baik, kita lihat qala al-mu'allif rahimahullah wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwigin. Mubtada itu tidak boleh nakiroh kecuali ada faktor musawwig, itu faktor yang membolehkannya. Faktor yang membolehkan. Wal musawwighatu katsiratun, dan faktor yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakiroh itu ada banyak. Ibnu Aqil dalam Syarah Alfiyah beliau itu menyebutkan ada 24 faktor yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakiroh, dan ada lagi ulama yang menyebutkan lebih dari itu. Nah, kita lihat di sini minha diantaranya an yataqaddama ala nakirati nafyun aw istifhamun. Pertama itu ada nafi ataupun istifham yang mendahului isim nakiroh tersebut. Ada nafi ataupun istifham yang mendahului isim nakiroh tersebut yang bertindak sebagai mubtada. Nahwu contohnya adalah marujulun qaimun. Marujulun qaimun, tidak ada laki-laki yang berdiri. Maka di sini rajulun adalah mubtada, qaimun adalah khobarnya. Nah, mubtadanya rajulun itu nakiroh, tetapi dia diawali dengan nafi. Nah, maka nafi ini yufidul umum. Nafi ini memberikan faedah keumuman, artinya tidak ada sama sekali seorang laki-laki pun, tidak ada satu laki-laki pun yang berdiri, sehingga di sini tidak ada hal yang mubham, tidak ada, walaupun dia nakirah tapi dia bisa dipahami, yaitu ke semua laki-laki gitu. Kemudian yang kedua, wahal rajulun jalisun, apakah laki-laki itu berdiri? Apakah laki-laki berdiri? Nah, ini juga rajulun, dia adalah mubtada nakirah namun didahului oleh istifham. Sedangkan jalis adalah khobarnya. Naam. Pertanyaan, apakah qaim bisa jadi fa'il sadda masadal khobar? Abu Faisal. Yuda. Bisa enggak? Qaimnya fa'il sadda masadal khobar, rajulnya mubtada. Rajulnya ya, Ustaz. Iya, rajulnya mubtada, fa'il qaimun adalah fa'il sadda masadal khobar. Bisa nggak seperti itu? Jawabannya betul tidak. Kenapa nggak boleh? Susunannya kebalik ya, Ustaz. Nah, asanta, ini kebalik. Seharusnya maqaimun rajulun gitu. Karena rajul
itu adalah isim jamid, ya kan, bukan sifat. Tadi disyaratkan untuk yang sad dan masadal khobar itu mubtadanya harus dalam bentuk sifat, isim fa'il ataupun isim maf'ul. Baru setelah itu ada isim marfu, nah, yang bertindak sebagai sad dan masadal khobar. Nah, ini kebalik, rojulun isim jamid, qaim isim sifat. Jadi tidak bisa kita katakan rojul mubtada, qaim, fa'il, sadda, masadal khobar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian diantara contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ailahun ma'allah. Nah, di sini ada a, yaitu hamzatul istifham, pertanyaan. Apakah ada ilah selain Allah gitu? Nah, di sini ailahun, ilahun adalah mubtada. Khobarnya berupa dzaraf ma'allah, berupa dzaraf. Nah, ilahun di sini nakirah, cuma dia didahului istifham sehingga yufidul umum. Jadi kita paham meskipun dia nakirah, tapi yang dimaksud itu semua. Apakah ada satupun ilah gitu? Apakah ada satupun ilah yang selain Allah? Nah, seperti itu. Jadi dia boleh dalam bentuk nakirah karena didahului oleh nafi ataupun istifham. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, insya Allah jelas ya. Nah, sekarang masuk yang kedua. Kemudian diantara faktor yang membolehkan mubtada itu dalam bentuk nakirah adalah wa minha antakuna mausufatan. Antakuna mausufatan yaitu nakirahnya itu mausufah, diberikan sifat, dikasih na'at. Jadi nakirahnya dikasih na'at. Contohnya wala abadun mu'minun khairun. Dan sungguh hamba yang mukmin, hamba di sini maksudnya hamba sahaya ya, budak atau budak. Wala abadun mu'minun khairun, itu lebih baik. Maka abadun dia adalah mubtada. Wa adalah wawul istinaf. Kemudian lamnya lamul ibtida. Lam ibtida huruf. Abdun mubtada yang dia nakirah. Namun nakirahnya disifati yaitu dengan mukminun, hamba yang budak sahaya yang beriman. Nah, abdun pada dasarnya itu meliputi hamba sahaya baik mukmin ataupun kafir. Nah, ketika dia disifati dengan mukmin, abdun mukmin, maka di sini nakirahnya sudah mengerucut pada satu titik, pada satu sisi, yaitu hamba yang beriman. Sehingga boleh nakirah, mubtada itu nakirah jika dia disifati. Nah, jelas untuk yang kedua, faktor yang kedua. Baik, lanjut. Yang faktor ketiga, kemudian faktor yang ketiga adalah antakuna mudhofatan, yaitu isim nakirah tersebut mudhofatan diidhafakan kepada kata lain. Contohnya adalah khamsu sholawatin katabahunallahu. 5 salat yang telah Allah wajibkan semuanya. 5 salat yang telah Allah wajibkan. Nah, maka di sini ada mubtadanya yang mana? Yaitu khamsu, ya kan? 5. Nah, dia adalah isim nakirah. Karena dia di mudhof ilaihnya adalah nakirah, bukan ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat, tentu khamsu adalah isim ma'rifat. Tetapi khamsu diidhafakan kepada isim nakirah, sehingga statusnya tetap nakirah. Nah, khamsu 5 itu kita nggak paham sebelumnya. Tapi ketika 5 apa yang dimaksud gitu. Tapi ketika diidhafakan kepada kata lainnya, yaitu sholawatin 5, sholat 5 waktu gitu. Sholat 5 waktu, maka kita akan paham, meskipun dia bentuknya nakirah. Nah, jadi faktor ketiga yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah adalah diidhofahkan ke kata lainnya. Nah, dan kemudian faktor yang keempat dan yang terakhir adalah wa minha an yakunal khabaru dzarfan aw jarran wa majruran muqaddamaini 'ala nakirati. Yaitu khabarnya berupa dzaraf ataupun jar majrur yang dia muqaddamaini 'ala nakirati. Letaknya mendahului isim nakirah tersebut. Artinya khobarnya itu khobar muqaddam. Dan isim nakirahnya tadi mubtada yang muakhir. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi ketika isim nakirah ini bertindak sebagai mubtada muakhir dan khobarnya itu berupa syibhul jumlah, dzarf ataupun jar majrur, maka dia sah dan bisa untuk menjadi atau dalam bentuk nakirah. Nahu contohnya adalah indaka rojulun. Di sisimu ada seorang laki-laki. Nah, maka rojulun adalah mubtada muakhir, indaka dzarful makan yang dia
fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Kemudian wa fid dari imra'atun. Di rumah itu ada seorang perempuan. Imra'atun mubtada'un muakhkharun marfu'un. Wa fid dari jar majrur fi mahalli jarrin fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Wa nahwi qoulihi ta'ala waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan. Maka ladaina dia adalah dzaraf, kemudian mazidun dia adalah mubtada yang muakhkhar berupa isim nakirah mazidun. Dan contoh yang terakhir ala absarihim ghisyawatun. Nah, ala absarihim jar majrur fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun ghisyawah mubtada'un muakhkharun marfu'un. Dan dia adalah isim nakirah. Nah, gampang ya insyaallah. Itu diantara faktor yang menyebabkan mubtada boleh nakirah karena khobarnya adalah khobar muqaddam berupa jar majrur ataupun dzaraf. Nah, kenapa ini boleh sebagai faktor? Kenapa poin yang keempat ini disebut faktor yang membolehkan? Karena kalau kita lihat misalkan indaka rajulun, maka yang disebutkan terlebih dahulu adalah indaka, khobarnya terlebih dahulu. Nah, orang yang mendengar itu akan langsung kepikiran di kepalanya ketika disebut indaka, yaitu di sisimu, di sebelahmu. Maka dia pikirannya nggak akan kemana-mana, tapi memikirkan apa yang ada di sekitar orang tersebut. Sehingga pikirannya itu sudah mengerucut pada satu hal. Kemudian baru disebutkan isim nakirah rajul. Maka itu penjelasan kenapa poin yang keempat ini boleh sebagai faktor musawwik, faktor yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah. Kemudian penulis melanjutkan waqad yakunul mubtada'u masdarun muawwalan min an wal fi'li. Nah, yang telah kita bahas sebelumnya itu adalah mubtada yang bukan berupa masdar muawwal atau mubtada yang sharih. Artinya mubtada yang sharih, bukan berupa masdar muawwal. Tapi terkadang waqad yakunu, terkadang mubtada itu berupa masdar muawwal yang tersusun dari min an wal fi'li. Dari an huruf masdar, harfun masdari, wal fi'li dan fi'ilnya. Nahwu contohnya adalah wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu khairun lakum. Nah, di sini antasumu itu ada an huruf masdar, harfun masdari, kemudian tasumu adalah fi'il mudhari af'alul khamsah, amtsilatul khamsah yang mansub dengan tanda hadfun nun. Dan dia adalah masdar muawwal kalau kita takwil menjadi saumukum khairul lakum. Jadi antasumu itu adalah fi'il. Kalau kita tarik ke masdarnya, saum, tasumu masdarnya adalah sauma, ya kan, saumun. Nah, di sini tasumu fa'ilnya adalah wawul jamaah, ya kan, tasumu. Fa'ilnya wawul jamaah. Sehingga mudhaf ilaih dari masdar yang saum tadi itu adalah kum, supaya sesuai dengan fi'ilnya tasumu, yaitu saumukum. Nah, wa antasumu khairul lakum itu maknanya adalah saumukum khairul lakum. Maka antasumu fi mahalli jarin mubtada'un khairun khabarun khabarun marfu'un, dan lakum adalah jar majrur. Nah, ya. Kalau jar majrurnya masuk dalam rangkaian mubtada bisa ya Ustaz? Jadi jar majrurnya itu bukan khobar, tapi masuk dalam rangkaian mubtadanya. Nah, untuk contoh yang mana ini? Saya tanya Ustaz. Oh, jar majrur masuk dalam rangkaian mubtada. Iya. Kayak misalnya rajulun fil fasli yadrusu gitu Ustaz. Rajulun fil fasli yadrusu. Iya. Oh, wallahu a'lam dia tidak bisa. Dia tidak bisa dalam masuk dalam rangkaian mubtada. Karena mubtada itu dia selalu mufrad. Artinya bukan berupa jumlah. Nah, mufrad di sini bisa jadi isim dzahir ataupun isim dhamir, atau bisa juga masdar muawwal. Jadi tidak berupa jumlah ataupun syibuhul
jumlah. Jadi tidak bisa kalau jar majrur sebagai mubtada. Dia hanya bisa sebagai khobar. Itu pun ada khilaf di sana di antara para ulama apakah jar majrurnya itu yang bertindak sebagai khobar ataupun isim majrurnya saja yang bertindak sebagai khobar ataupun muta'alliq dari jar majrur yang bertindak sebagai khobar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan ala imamikum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.